terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan tanggal 17 April 2021. Sebelum kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, bacaan Injil yang telah diperdengarkan kepada kita mengisahkan Tuhan kita Yesus Kristus berjalan di atas air di danau Genesaret mendekati murid-muridnya yang sedang mengayunkan perahu untuk mendekati pantai danau tersebut. Dalam renungan pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih untuk merenungkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus setelah mendekati para murid, mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Setelah Tuhan kita Yesus Kristus menggandakan roti untuk memberi makan 5.000 orang, ia mengundurkan diri di gunung seorang diri. Dan saat itu para murid mempersiapkan diri untuk berangkat ke pantai, dan mereka kemudian berlayar mengarungi danau Genesaret. Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan makan kepada banyak orang. Setelah orang-orang itu menjadi kenyang, dan mungkin sebagian besar mereka telah meninggalkan tempat tersebut, ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi ke atas sebuah gunung. Inilah kebiasaan yang sering dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum pengajaran, penyembuhan, atau melakukan tindakan-tindakan lainnya, atau setelah ia melakukan pengajaran, melakukan mujizat, ia senantiasa mengundurkan diri ke tempat yang sunyi. Apa gerangan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi? Ia ke sana bukan untuk istirahat. Ia ke sana bukan untuk menikmati pemandangan alam dari atas bukit, tetapi untuk berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa membangun komunikasi yang permanen dengan Bapa di dalam keheningan daerah pegunungan, di dalam kesendirian, dan ia melakukan itu secara seimbang antara melakukan kegiatan pengajaran, penyembuhan, perjumpaan dengan orang banyak, dengan melakukan doa.
Saudara-saudari yang terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, salah satu fungsi doa adalah memperoleh kekuatan ilahi untuk menjadi sumber kekuatan dalam menghayati perintah-perintah Tuhan. Doa juga menjadi saat yang tepat memohon kepada Tuhan kekuatannya untuk membalut kelemahan-kelemahan manusia kita. Dan di dalam doa kita juga memperoleh kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sering datang di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dan keluarga Katolik dimanapun Anda berada, melalui kisah pada hari ini hendak disampaikan kepada kita gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu suatu gaya hidup melakukan pekerjaan yang dipercayakan Bapa seimbang dengan komunikasi kepada Bapa di dalam kehidupan Tuhan. Dengan ini ada sebuah contoh teladan yang hendak diperlihatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yakni di dalam kesibukan apapun juga kita hendaknya tidak meninggalkan kehidupan doa. Saudara-saudari yang terkasih dan keluarga Katolik dimanapun Anda berada, Tuhan kita Yesus Kristus memberi makan kepada 5.000 orang lewat mujizat penggadaan roti dan ikan. Setiap suami dan istri, setiap ayah dan ibu, setiap orang tua dipanggil agar si isi rumah tetap kenyang melalui pekerjaan. Setiap hari mereka mencari nafkah dari pagi sampai malam, bahkan dari malam sampai pagi, agar seisi rumah tidak mengalami kelaparan. Dan inilah yang juga telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan menggandakan roti dan ikan bagi orang-orang yang kelaparan yang mengikuti Dia dalam mengajar di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman maupun toko atau kios yang menjual bahan makanan. Saudara-saudari keluarga Katolik dimanapun Anda berada, marilah di dalam seluruh kesibukan kita, agar sisi rumah kita kenyang dan tidak kelaparan, kita hendaknya melakukan cara seimbang bekerja dan berdoa. Ora et labora. Inilah yang menjadi ciri keluarga Katolik, dan sekaligus melalui kehidupan doa kita memperoleh kekuatan dari Allah untuk menghayati janji permandian, janji perkawinan, dan juga perintah Tuhan bagi kehidupan dalam kasih, iman, dan harap. Di dalam doa, dalam keluarga, kita memohon kepada Tuhan agar kekuatan Allah melindungi sisi rumah, sehingga tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan dan rancangan-rancangan iblis atau kekuatan kejahatan. Dan juga di dalam doa dalam keluarga, kita memohon kekuatan Tuhan untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dan keluarga Katolik dimanapun Anda berada, saya sebagai seorang imam tinggal di gereja Katedral Medan. Acap kali saya melihat ada keluarga, ayah bersama anak-anaknya, atau ibu bersama dengan anak-anaknya, atau kedua orang tua bersama dengan anak-anaknya. Mereka datang ke gereja bukan hanya untuk merayakan perayaan Ekaristi,
bukan hanya menghadiri upacara perkawinan atau pembaptisan atau kegiatan bersama lainnya. Mereka datang ke gereja, meminta kunci kepada petugas gereja, dan sebagai sebuah keluarga mereka berdoa di gereja katedral. Bagi saya ini adalah sebuah perilaku sebuah keluarga mencari tempat yang nyaman, tempat yang tepat untuk berdoa. Mungkin berdoa di rumah, tidak sungguh-sungguh membawa mereka ke dalam pengalaman keheningan di hadirat Tuhan. Mereka pergi ke gereja. Dengan gambaran ini, alangkah indahnya gereja-gereja di paroki, gereja-gereja di stasi dikunjungi oleh keluarga, bukan hanya untuk merayakan ibadat, bukan hanya untuk merayakan perjamuan kudus, bukan untuk bergabung dalam persekutuan yang berdoa dan merayakan kegiatan ibadat dan peristiwa liturgi, tetapi mereka datang untuk berdoa sebagai satu keluarga. Mereka bisa meminta kunci gereja dan petugas gereja. Kami ingin berdoa sebelum pergi bekerja, atau mungkin sebelum pulang ke rumah dari tempat bekerja. Apabila dilakukan, kita sudah menghayati apa yang ditujukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memperlihatkan sikap doa di dalam kehidupan bersama di samping bekerja. Marilah berdoa dan bekerja. Inilah ajakan teladan Tuhan kita Yesus Kristus bagi keluarga Katolik di zaman ini. Tuhan memberkati kita. Amin.